kalau rileks itu kondisi otot lemas itu disuntik juga tidak akan terasa sakit. Perkenalkan, saya Dr. Puri dari Puskesmas Pluko 1 sebagai tim vaksinator di wilayah Puskesmas Pluko 1. Untuk program vaksin buat pelajar, kira-kira seberapa penting itu harus dilakukan? Untuk program vaksin untuk pelajar ya, itu memang sangat-sangat penting. Di samping memang selain penerapan protokol kesehatan, karena di era pandemi saat ini kan kita sudah memasuki PPKM level 3 untuk wilayah Sragen, itu memang sudah dicanangkan untuk pembelajaran tatap muka, di mana pada saat tatap muka otomatis akan bertemu dengan teman yang lain, siswa dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain memang untuk protokol kesehatan 3M tetap harus jalan, vaksinasi juga sangat membantu sehingga untuk mempercepat munculnya herd immunity atau kekebalan imunitas. Oke. Sekolah sejak SMP atau SMA dengan murid yang ratusan, bagaimana strategi yang dipakai untuk mengatasi tidak terjadi kerumunan dan penanganan yang cepat, tepat, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk pelaksanaan vaksinasi agar menghindari kerumunan ya, karena yang paling kita takutkan adalah kerumunan. Memang sampai sejauh ini dari tim biasanya kita mengantisipasi dengan pemberian vaksin secara berkelas. Jadi per satu kelas itu biasanya kita selesaikan dulu, dibantu juga dengan otomatis kita harus bekerja sama dengan guru ya, guru wali kelas untuk menciptakan kira-kira kelas mana dulu yang mau divaksin. Pada saat vaksin ya mau tidak mau memang sedikit banyak harus tetap edukasi ya, apalagi untuk siswa itu juga ada yang manut, ada juga yang memang butuh perhatian khusus. Jadi memang per kelas nanti dipanggil berdasarkan absen, kemudian melewati meja-meja dari mulai pendaftaran, meja screening, meja vaksinasi atau penyuntikan, kemudian sampai di meja observasi. Itu memang pengaturannya secara kelas. Ada syarat-syarat khusus bagi mereka yang bervaksin, mungkin syarat tentang kesehatan dan lain sebagainya, bisa dijelaskan? Kalau untuk syarat kesehatan itu nanti kita ada lembar screening. Untuk lembar screening siswa baik SMP ataupun SMA usia di bawah 18 tahun itu memang sedikit berbeda dengan usia yang di atas 18 tahun. Tapi pada intinya garis besarnya sih hampir sama, hanya mungkin batasan-batasan saja, seperti misalnya tekanan darah. Kalau untuk siswa usia di bawah 18 tahun itu batasan maksimal adalah 140/100, sedangkan kalau untuk di atas 18 tahun itu diberi toleransi sampai tekanan darah 180/110. Kemudian untuk riwayat pernah terkena COVID atau penyintas itu juga masuk ke dalam screening. Kemudian selain itu kondisi siswa pada saat dilakukan vaksinasi, apakah memang kondisinya dalam kondisi fit betul atau tidak. Kalau memang tidak fit betul, misalnya siswa sedang flu, batuk, pilek, demam, itu memang harus ditunda terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin dari sekian siswa itu ada yang ikut vaksin, mungkin dengan alasan berbagai macam ya, harusnya dapat pentingnya. Terus yang belum itu nanti difasilitasinya kayak apa? Nanti data bisa dikumpulkan menjadi satu, nanti
bisa dilaporkan ke puskesmas, kita fasilitasi untuk susulan di puskesmas. Ada nggak trik untuk bagi anak-anak ada ketika disuntik itu tidak begitu merasakan sakit? Triknya sebenarnya cuma satu, relax, baik dari depan, dari screening sampai ke penyuntikan. Triknya cuma satu, karena pada saat tidak relax otomatis akan mempengaruhi kondisi tubuh, tekanan darahnya pasti juga akan bermasalah. Kemudian pada saat penyuntikan kondisi tubuh yang tidak rileks itu cenderung kaku, sehingga pada saat disuntik biasanya memang lebih terasa. Tapi kalau rileks itu kondisi otot lemas, itu disuntik juga tidak akan terasa sakit. Terakhir mungkin bisa memberikan pesan pada anak-anak, mungkin nanti bisa juga yang bagi mereka para pemirsa yang mungkin belum melakukan vaksin, agar mereka tidak usah takut dengan vaksin. Vaksin itu sangat bermanfaat, vaksin itu tidak sakit, silahkan Ya, untuk pesan-pesannya nggih, untuk semua masyarakat, baik adik-adik yang masih pelajar atau masyarakat umum, mari kita sukseskan program vaksinasi Indonesia agar kita segera terbentuk herd immunity. Jadi jangan pernah termakan hoax atau berita yang banyak beredar di luar tentang vaksin. Insya Allah vaksin yang sudah direkomendasikan oleh Badan POM itu sudah aman, halal, tidak menimbulkan efek samping yang seperti diberitakan di hoax seperti itu. Dan yang jelas tidak sakit ya, karena memang untuk penyuntikan jarumnya juga kita menggunakan jarum yang sangat kecil, sama dengan jarumnya bayi. Jadi tidak perlu khawatir kalau masalah takut jarum, itu bukan menggunakan jarum yang besar, tapi jarumnya memang kecil. Kemudian kalau memang takut dengan efek vaksin, insya Allah vaksin yang sudah disetujui oleh BPOM itu insya Allah sudah aman, halal, dan memang sudah diuji secara klinis. Diurut